Para jamaah sekalian, jazakumullah, kita masuk pada tema ya terkait kiat ya meraih dan menjaga kebahagiaan keluarga. Di awal mukadimah ya, terutama dalam surah At-Taghabun ya, ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala memberikan wanti-wanti kepada kita ya, bahwa ada di antara sebagian keluarga kita itu menjadi musuh. Jadi ada yang punya anak namun anaknya jadi musuh. Ada yang punya istri ya, satu selimut begitu ya, namun ternyata istrinya jadi musuh. Allah mengatakan ya, inna min azwajikum ya, wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada dari keluarga kamu itu yang menjadi musuh bagi kamu, anak-anak dan juga pasangan-pasangan hidup. Bahkan dalam keseharian kita banyak melihat ya, menyaksikan di televisi ya, bagaimana ya suami membunuh istri, istri bunuh suami ya, orang tua bunuh anak, anak bunuh ya orang tua, bahkan sampai dimutilasi dan lain sebagainya. Tentu kita tidak menginginkan hal-hal seperti ini para jemaah sekalian ya. Kita menginginkan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berupaya ya menjaga keluarga kita. Karena menjaga keluarga itu adalah bagian menjaga agama. Dalam artian ketika kita ya keluarga terjaga, maka insya Allah enak beribadah kepada Allah, nyaman gitu ya. Kemudian juga banyak manfaatnya ketika kita menjaga keluarga kita lebih baik lagi gitu. Dan kemarin kita masuk kepada pembahasan yang kelima ya. Ya, yang kelima ya. Sekarang yang kelima. Ya. Kemarin kita bahas sebelumnya bahwa faktor keluarga itu sangat besar dipengaruhi dari peranan ayah. Mana para ayah ya. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim, kalau anak istri bermasalah, yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Ayah ya. Bahkan penghancur yang paling berpengaruh dalam keluarga itu adalah ayah. Jadi kalau ada bapak ibu ingin keluarga ini diperbaiki, maka kita nih para suami, para ayahnya itu diperbaiki. Makanya ada istilah ayah dayus ya. Yang kedua, kemarin kita bahas juga bahwasanya pengaruh daripada kebahagiaan keluarga itu adalah pengaruh daripada akidah ya, atau tauhid. Insyaallah kalau akidahnya kita kuat, kokoh, mudah-mudahan keluarga itu akan terjaga dari berbagai macam problem atau malapetaka. Ini belum bisa ya? Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya. Kemarin kita masuk kepada pembinaan keluarga itu butuh kesabaran dan kemaafan. Yang namanya manusia ya, interaksi suami istri tidak sempurna. Istri banyak aib, suami banyak aib ya. Makanya di sini ada peranan upaya kesabaran dan kemaafan di antara pasangan saling maklum ya. Ini berpengaruh sekali terkait kebahagiaan keluarga. Yang keempat, kemarin kita masuk kepada kekuatan atau kesungguhan dalam doa dan zikir ya. Karena peranan kita dalam keluarga bapak ibu ya, menjaga anak, menjaga istri, menjaga ya suami itu tidak bisa dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi kita butuh pertolongan Allah. Makanya ada doa-doa khusus ya. Kalau dalam Islam itu apa? Jampi-jampi ya. Saya kemarin ada yang telekonsul via Zoom, kemudian ada juga yang konsultasi langsung. Ya setiap hari begitu ya. Problem-problem keluarga itu selalu banyak ya. Yang kawin lagi lah, yang selingkuh lah, yang kabur lah ya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan ternyata ketika didalami, salah satu yang sangat berpengaruh adalah peranan doa itu. Bahkan lucunya ya bapak ibu ya, rumah tangga sudah puluhan tahun gitu ya, namun belum juga bisa tuh mendoakan keluarga terkait doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW.
atau dari Al-Quran. Sangat memprihatinkan. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor yang ke-5 yang insya Allah kita habiskan hari ini ya, kita selesaikan. Faktor apakah yang mempengaruhi kebahagiaan keluarga? Nah, saya masukkan di sini faktor keadaan rumah. Nah, Bapak Ibu ya, kira-kira kalau kata jamaah, rumah itu berpengaruh nggak Pak buat kebahagiaan keluarga? Pengaruh nggak Pak? Pengaruh. Bahkan kita para suami ya, dalam mencari nafkah itu kalau di rumah tidak nyaman, keluar pun nggak nyaman. Betul nggak Pak? Ya pasti begitu. Misalnya kita ada cekcok atau tidak nyaman sama istri aja, itu jadi sangat berpengaruh sekali. Nah, faktor keadaan rumah ini apa yang bisa menjadikan kita nyaman tidak nyamannya di dalam rumah? Ternyata kalau dalam teori praktik ini ada dalam teori praktik ruqyah syariah Bapak Ibu ya, ada tanda-tanda rumah yang bermasalah. Ayo soalnya di mana sih dimunculin? F5 FN oh, ini juga. Ini rumah siapa yang seperti ini Pak? Ini tanda-tanda rumah bermasalah. Banyak cicak. Jangan tanya banyak berapa, yang kira-kira aja sendiri ya. Tikus, semut, kelabang, atau binatang-binatang melata ya yang kira-kira tidak nyaman. Apalagi ular. Kalau ular sering itu tanda sihir. Terus rumah yang susah digunakan untuk sholat, hawanya malas ngantuk. Ada banyak kamar kosong, tidak terisi. Rumah kotor. Ini saya sering Pak, saya kan sering home visit ya, keliling ke rumah-rumah. Aduh ya Allah, rumah-rumah tuh banyak yang kadang-kadang mohon maaf, barang-barang yang sejak 40 tahun lalu itu masih ada di rumah Pak. Dan mohon maaf, itu tidak bermanfaat gitu, sudah harusnya dibuang gitu. Misalnya setrikaan gitu ya, 40 tahun lalu, 30 tahun lalu gitu. Jadi rumahnya penuh dengan barang-barang kotor. Patung, banyak lukisan, jarang menerima tamu, malas baca Al-Quran, banyak awamir. Di rumah kita tuh ada awamir. Apa awamir tuh? Jin rumah ya. Biasa terlihat dari binatang-binatang. Ini Pak, kalau tim rehab hati menyebutkan ini rumah-rumah yang ada seperti ini bermasalah ya. Biasa disertai dengan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, cekcok ya. Makanya saya katakan para jamaah sekalian, hindarkan benda-benda seperti ini dalam rumah. Wallahi Pak, ketika kami berkunjung ke rumah-rumah yang ada seperti ini, pasti tidak barokah. Apa tandanya? Suami istri sering cekcok, terjadi perceraian, ada kemandulan, anaknya terhalang jodoh ya. Banyak problem-problem yang mereka dapatkan di dalam rumah. Kenapa? Karena patung-patung ini dia menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Yang masuk siapa kalau malaikatnya masuk? Jurig ya, setan. Memedi itu, pas lebih biar ini lebih yakin itu. Kadang-kadang karena bertampilkan orang pada patung ini bukan patung, ini
itu ada air keras ular di sama burung. Itu banyak sekali. Saya yakin kalau saya berkunjung ke rumah Bapak, ada yang begini. Nggak percaya. Bahkan kemarin Pak, kami di Sentul, itu ada ummahat, beliau jamaah rutin sebetulnya di Al Munawwaroh ya, di Masjid Sentul. Beliau manggil kami lewat perantara ketua Majelis Taklimnya. Kita datangi gitu ya ke rumahnya. Terus apa yang beliau rasakan? Was-was, sesak, sakit aneh, ke dokter, ke spesialis, ke psikolog, ke psikiater, nggak ketemu penyakitnya. Terpaksa lah mengundang kami ke rumah, minta diruqyah. Saya bilang jangan diruqyah, nggak perlu, belum tentu gangguan setan. Ya kita cek, ternyata apa Pak? Patungnya banyak sekali di rumah. Sering cekcok, sama anak berantem, sama suami berantem. Memang indikasinya ada indikasi ain ya beliau tuh. Sama indikasi sering ngelawan sama ini Pak, sama suami. Ini jangan bilang siapa-siapa, bocoran. Kalau ada Pak, ibu-ibu sering sakit, itu kebanyakan yang kami temui di lapangan, itu rata-rata adalah sering bantah suaminya atau dominan di keluarga. Itu sering banget. Walaupun nanti ada juga yang kena sihir ya, tidak selalu begitu. Tapi kebanyakan seperti itu. Dan apa Pak jawaban si ibu itu? Saya udah tahu Ustaz, patung itu nggak boleh. Saya udah tahu Ustaz, patung itu, lukisan itu nggak boleh, makhluk hidup. Tapi mahal, tapi sayang. Ini Pak. Ini jamaah ada yang punya nggak di rumah gini? Hah? Ada yang punya nggak? Dibuang Pak, hancurin, potong kepalanya sebelum terjadi musibah sama keluarga para jamaah. Nih, yang ini kabur. Ini macan beneran Pak, cuman di ini di air keras ya. Kalau pelihara macan benerannya boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau macan benerannya nggak usah dikerangkeng di rumah ya, taruh aja gitu Pak, lepas. Ya, makan keluarga yang paling. Ini Pak yang begini-gini, ini membawa sial Pak. Anak terhambat jodoh, kemandulan lah, problem-problem pokoknya yang rumit-rumit, sakit aneh lah, ya, ginjal lah, apalah, naudzubillah min dzalik. Betul Pak. Saya itu dapati selain dari ada hadisnya, dan kami langsung praktek di lapangan tuh menemui yang seperti itu. Yang ini nih rumahnya, ini orang IPB, beliau kabur Pak dari rumah, sampai sekarang hilang. Rumah tangganya baik-baik aja, tapi tiba-tiba kabur kepincut perempuan lain. Ya, besar rumahnya Pak. Kalau sebut namanya Mbak tahu ntar lagi, jangan. Pokoknya teman Bapak yang kabur siapa gitu aja kira-kira. Ya. Jangan tebak-tebakan ya. Nih Pak nih ya, guci-guci begini. Kelihatan nggak gambarnya? Nah. Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi suratun. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambarnya. Ini. Maka dapat difahami bahwa gambar yang disepakati keharamannya adalah gambar yang terkumpul di dalamnya 5 hal. 1, gambar berupa manusia atau hewan. 2, gambar dalam bentuk yang sempurna. Tidak dapat sesuatu yang mencegah hidupnya gambar tersebut. Seperti misalnya, ya ada kepalanya. Kalau kepalanya nggak ada, nggak masalah. Ya. Gambar berada di tempat yang dimuliakan. Pajangan-pajangan tuh kan dimuliakan. Tapi kalau bantal, karpet, nggak masalah. Ya. 4, terdapat bayangan, berarti 3 dimensi atau 4 dimensi. 5, bukan untuk anak-anak kecil. Jadi kalau mainan anak kecil boneka boleh. Tapi ada orang tua punya pelihara action figure. Pak, action figure apa? Action figure tuh yang ini apa, robot-robot, yang apa, Superman gitu ya. Boleh nggak? Tidak boleh Pak. Banyak masalah Pak keluarganya nanti. Ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani
dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail halaman 213. Hei para jemaah sekalian, kesialan hidup, ya, hilangnya keberkahan rezeki, sering cekcok, pertengkaran di rumah, malas ibadah, terjadi perselingkuhan, sakit aneh tidak wajar, terhambat jodoh, mudah terkena sihir atau santet, anak susah diatur, kemandulan, lambat dalam perkembangan, dan berbagai kesempitan dan kesulitan lainnya. Ini salah satu penyebabnya adalah banyak pelihara patung, ya, atau lukisan makhluk hidup. Ini rumah berpengaruh sekali para jemaah sekalian, ya. Termasuk rumah kita yang jarang dibacakan Al-Quran juga berpengaruh. Termasuk kita pelihara warisan-warisan leluhur, seperti misalnya keris, rencong yang itu Kalimantan tuh, tombak-tombak, yaitu warisan leluhur nenek moyang. Hati-hati para jemaah sekalian, itu berpengaruh nanti di sana terjadi terdapat ada khodam-khodam dalam benak tersebut, dan itu mengganggu kebahagiaan keluarga, ya. Nauzubillah. Banyak terjadi penampakan. Ini. Itu yang kelima, faktor rumah, ya. Jadi rumah banyakan bersihkan dari benda-benda tadi, patung, lukisan makhluk hidup, kemudian pastikan rumahnya sering baca Al-Quran, surah Al-Baqarah, ya, Al-Ma'thurat, itu yang bagus, dan hindarkan rumah itu berantakan, ya. Kemudian rumah itu diupayakan, ya, kamar-kamar yang kosong itu terisi. Kalaupun tidak terisi, dibersihkan, Pak. Karena kalau tidak dibersihkan, itu yang isi adalah jin. Ini banyak kejadian seperti itu. Dan kalau bisa digunakan untuk sholat berpindah-pindah. Kalau rumahnya agak besar, pindah-pindah. Makanya kalau rumah yang kecil-kecil, Pak, bersyukur, ya, supaya tidak ada tempat buat jin itu, ya. Ini yang keenam, faktor kebahagiaan keluarga itu salah satunya adalah, ya, lemah ibadah, ya, atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berpengaruh para jemaah sekalian. Jadi kita banyak tahu bahwasanya ayat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya, berikan jalan keluar, ya. Maka ketika para jamaah sekalian ingin memperbaiki keluarga, ingin memperbaiki rumah tangga, maka upayakanlah, ya, perbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan, ya. Bahkan Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97, kata Allah, man 'amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa saja di antara kita, mereka orang-orang yang amila salihan, ya, banyak mengerjakan amal-amal soleh, sedekah, rajin, puasa, salat, ibadah, qiyamul lail, baca Quran, birru walidain, dan dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin hayatan thayyibatan, kehidupannya pasti baik. Jadi kalau kita bermasalah ma'isyatan donka, pasti ada masalah dalam kehidupan kita. Sunatullah hidup kan gini, Pak, ada masalah bebas, ada masalah lapang, ada masalah gitu terus. Kita sampai wafat tuh gitu. Karena ada musibah, nanti berlalu musibah itu, musibah lagi, berlalu musibah lagi, kan begitu terus. Tapi ada orang musibah terus hidupnya, nggak pernah nyaman, nggak pernah bahagia, sesak dadanya. Ini tidak normal lagi. Bisa jadi ada, ya, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperbaiki. Ini para jemaah sekalian, yakin ketika kita patuh terhadap syariat Allah, pasti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Termasuk tadi, ya, patung tidak dijaga, tidak dipelihara, ya, di rumah, tidak dipajang. Itu kan bagian daripada syariat. Riba, ya, kita jauhi, ya. Itu juga patuh syariat Allah, ya. Salat berjamaah di masjid, ya, berbakti kepada orang tua, ya. Ini mendatangkan banyak kebaikan, Pak. Apalagi Bapak Ibu, ya, kita nih yang sudah berumah tangga itu kadang-kadang lupa sama orang tua, dan ternyata berdampak, Pak, buruk kepada anak-anak juga.
Dan saya sering ya mendapatkan keluarga-keluarga yang mereka bermasalah rumah tangganya, anak-anaknya terutama, itu rata-rata salah satu faktornya adalah ternyata lemah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita yang masih punya orang tua, para jamaah sekalian, ya maksimalkan bakti kita pada mereka, jaga rawat mereka. Kenapa? Karena Allah akan berikan banyak keberkahan pada kehidupan kita. Sebaliknya ya, ketika kita tidak patuh terhadap syariat Allah, maka ma'isyatan dunka, kesempitan, kerumitan, masalah dan masalah dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada ya suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, anak bermasalah, maka banyak-banyaknya muhasabah. Memang muhasabah ini ya harus dibantu oleh orang lain. Kadang-kadang kalau kita sendiri kita nggak merasa tuh. Ini para jemaah sekalian, jazakumullah. Jadi kata Allah apa? Wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aidikum. Tidak ada penyebab dosa ya kecuali tidak ada penyebab musibah kecuali dosa. Bahkan sampai tikus-tikus, kata para ulama sufi, Pak. Tikus-tikus, cicak di rumah itu ya. Rumah enggak nyaman, enggak ada penyebabnya kecuali apa? Kegersangan kita terhadap ya hidayah Allah, dosa-dosa maksiat kita kepada Allah. Maka sebaliknya, kalau rumah kita akan nyaman dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Itu ya. Yang ketujuh, bersemangat dalam menimba ilmu. Ya, jadi kalau kita orang tua ini kan Pak, semangat menyekolahkan anak, betul nggak Pak? Semangat menyekolahkan anak, ya kan? Anak sekolah-sekolah Islam terpadu kan, keren tuh. Pertanyaannya, kita ini juga perlu sekolah nggak Pak? Kita ini perlu sekolah kan? Artinya kita ini perlu ikut kajian. Kita ini juga perlu menambah wawasan. Bukan hanya anak, apalagi anak-anak sekarang zaman milenial Pak. Wah luar biasa. Megang HP itu Pak, mungkin pinteran anak-anak kita ya daripada kita. Benar nggak? Mereka satu jari aja udah gini, main HP itu Pak satu jari itu, kadang udah nggak ngeliat lagi, ya kan? Mereka, kita masih, aduh ya, ketinggalan ya. Makanya kita harus tambah wawasan Pak, ya. Bagaimana cara mendidik anak yang baik, yang benar? Bagaimana cara menjadi suami yang baik? Misalnya, jangan menjadi suami yang dayuth, ya. Apa dayuth itu? Suami yang dingin-dingin saja, anaknya melakukan kesalahan keburukan, anaknya pacaran, nggak apa-apa maklum masih anak-anak, ya. Anaknya berzina, nggak apa-apa maklum, ya. Naudzubillah ya, itu suami dayuth atau ayah dayuth. Nah dia karena nggak paham ilmu tuh, istrinya keluyuran kemana-mana, istrinya yang rumpi, nonton gosip, ditemenin sama dia lagi. Nah ini suami yang dayuth. Kenapa? Karena faktor ilmu Pak. Makanya bagus ya, salut kepada ayah, kepada abi, kepada orang tua yang terus Pak belajar. Ya, belajar Pak, ilmu. Rumah tangga ini perlu dijaga. Ya. Tambah wawasan lagi. Supaya apa? Supaya ketika kita mendidik anak, mendidik istri, pertanyaannya Pak, istri kita perlu dididik nggak Pak? Perlu nggak? Tanggung jawab siapa Pak? Kita kan? Gitu. Butuh ilmu nggak? Butuh ilmu. Jadi nafkah ya lahir batin ya. Bahkan nisaukum hartsulakum kata Allah. Perempuan itu apa? Adalah ladang. Bukan di tempat dicangkul doang ya kan, habis gitu pergi. Tapi apa ladangnya? Iya, disiramin ya kan? Apalagi dipagerin, artinya dijaga, dirawat, dilihat. Nanti ditanamin, tanamannya dijaga, ada hama apa tidak, kan begitu. Ya. Inilah kita butuh banyak ilmu para jamaah sekalian dalam berumah tangga. Apalagi ada 8 fase tahap perkembangan kalau dalam teori psikologi itu. Nah kita ini fase keberapa nih? Ini para jamaah sekalian. Termasuk banyak kami dapatkan masalah-masalah keluarga itu Pak, itu masalah hubungan biologis intim. Saya tanya Pak, hubungan biologis itu penting nggak Pak dalam rumah tangga? Penting nggak?
Banyak pada kabur selingkuh tuh gara-gara itu. Ya. Maka nanti jamaah kalau ada, ini jangan bilang siapa-siapa Pak ya, ini kita-kita aja. Ini kita-kita aja. Kalau ada jamaah yang bermasalah berhubungan intimnya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya. Yang mau 1 jam, 2 jam, kita bisa bantu nanti. Ya. Saya baru lulus terapis kemarin. Sudah 3 orang yang kita terapi kemarin, dan beliau responnya Masya Allah Pak. Kata istrinya, wah nggak percuma ikut terapi sama Ustadz. Sekali seumur hidup tanpa sentuhan, nggak kayak Me'erot disentuh, kita nggak sentuh ya. Ya, tanpa sentuhan Pak, ya sekali seumur hidup, ya. Apalagi tanpa sentuhan sekali seumur hidup, ya. Itu nanti kalau Bapak ada yang butuh nih, mungkin anak ya, menantu atau apa bermasalah, bisa ejakulasi dini gitu ya, tidak kuat lama berhubungan, nanti bisa hubungi Pak. Kita ada terapi khusus, ya itu khusus buat laki-laki yang ingin perkasa, ya. Karena berpengaruh Pak. Gimana mau perkasa? Gimana mau nyuruh istri yang kata istri, alah banyak ngomong, diranjang aja kalah. Wah ini masalah nih ya. Ini para jamaah sekalian ya. Nanti kita siang jam 1 ada terapi Pak. Jam 1 sampai jam 3. Kalau ada mau berminat boleh privat sendiri ya, di rumah, di hotel. Nggak ada apa-apain. Saya nggak megang apa-apa ya. Saya nggak megang punya Bapak, itu aman itu ya. Ini jangan khawatir gitu ya. Kita dari jarak jauh ya, tanpa obat, nggak pakai obat. Gimana tuh Sad? Ya itu buat penasaran aja dah ya. Silahkan. Nanti yang mau. Dampaknya apa Sad? Dampaknya bisa berhubungan sampai 1 jam lebih ya. Dan saya sudah membuktikan sendiri. Udah skip ya. Baik. Ini ilmu Pak. Jarang bahas gini. Pak, ilmu langka loh. Ilmu langka ini. Tapi ada syaratnya. 1, muslim. Muslim, non muslim enggak? Muslim. 2, ya, 5 waktu. Yang masih sholatnya 3 waktu belum bisa, ya. Yang masih sholatnya seminggu sekali, Jumat doang gitu ya, ya nggak bisa, ya. Ini harus, dan dia amanah, tidak boleh dibocorkan ke siapapun. Ya, ini para jemaah sekalian. Nanti, ya, ini ilmu baru Pak. Jadi sebagai konsultan keluarga, saya dapat ilmu baru nih. Tapi Masya Allah itu Pak, dampaknya dahsyat. Saya sudah banyak yang japri-japri itu Ustadz. Nanti siang itu jam 1 Ustadz dari Jakarta. Coba Pak, dari Jakarta Pak ke rumah saya, Tangerang. Buat apa? Terapi itu. Ilmu Pak, semua perlu ilmu. Ada ilmunya, tekniknya ada. Ya. Nanti Bapak bisa hubungi saya lah kalau ini. Tanpa obat, tanpa sentuhan. Nggak pakai jin Pak, enggak. Ya, kita kan peruqyah masih pakai jin sih ya. Ngaco ya. Ini Pak, ilmu perkembangan keluarga, ilmu agama, psikologi suami istri. Saya tanya sama jamaah, Pak, kalau istri itu sedang banyak bicara sama Bapak, sama jamaah, itu yang terbaiknya Bapak nasihatin apa dengerin? Ah bener nih. Wah bener nih. Hah? Iya betul. Jadi ketika istri curhat kepada kita, dia tuh butuh apa? Didengarkan Pak, bukan dikultumin, bukan. Ya. Ini kadang-kadang kita istri baru bicara langsung dikultumin. Kita pulang kerja misalnya ya, si bicara, ya tadi si Mang ini atau ibu ini ya begini begitu, begitu begini, begini. Kita langsung, jangan gibah, jangan gibah. Langsung begitu ya kan? Ya belum tentu gibah juga kan? Kita dengarkan dulu. Oh ya, oh gitu Maya. Terus kenapa? Ya gini-gini beliau. Oh subhanallah. Terus gimana? Terus Bapak dengerin aja. Itu Pak perempuan. Oh suka benar Pak begitu. Ya kan? Ngebrudul pasti ngomongannya keluar semua itu. Ya seneng Pak. Jadi emosionalnya dibangun. Makanya kalau perempuan tuh, ini Pak, teori berhubungan cinta, ya berhubungan cinta. Kalau kita itu cenderung fisik, betul nggak? Kita Pak, itu ngelihat perempuan, ya kan, telanjang, nafsu nggak?
nggak normal, nggak nafsu itu. Kecenderungannya kan begitu. Tapi kalau perempuan belum tentu Pak. Coba Bapak telanjang depan perempuan, kabur dibilang orang gila kita. Kalau kita sebaliknya kan nafsu sama perempuan. Artinya apa? Kalau perempuan beda. Perempuan tuh emosional. Dia dikasih kepercayaan, diperhatikan, didengarkan, itu akan tumbuh. Walaupun maaf ya, muka Bapak biasa-biasa aja, tapi perhatian gitu. Suamiku tuh kalau aku bicara didengarkan, kalau aku ada apa-apa dibantu pekerjaan, kalau aku minta duit dikasih. Oh, itu perempuan mah luar biasa tuh. Jadi emosional yang dibangun, Pak. Dan ini penting gitu ya. Jadi kalau kita terlalu nalar logika bicara tuh, kalau perempuan enggak Pak, banyak ngomong. Makanya kalau perempuan lagi ngomong kita dengarkan. Kenapa? Kalau dia tidak didengarkan, dia akan cari orang-orang yang mendengarkan dia dengan baik. Nah, terjadilah mulai perselingkuhan, ya gitu. Ini Pak. Terus bahasa cinta lagi. Ini jamaah. Bapak tahu nggak bahasa cinta pasangan apa? Nih, yang penting kasih duit, beres. Nggak begitu juga, ya kan? Ada istri kita yang gemarnya dipuji-puji, ya kan? Dengan kalimat-kalimat indah. Ada yang senangnya dikasih hadiah. Ada yang dipuji-puji Pak. Teman saya bilang, Abi mah gak usah banyak muji-muji Umi. Yang penting cari duit yang banyak, cukup katanya. Ada Pak. Nggak penting pujian-pujian. Yang penting kasih pulus, aman. Tapi ada orang yang aku nggak penting Ustaz, hadiah, uang tuh nggak penting. Yang penting suami itu kalau udah di rumah, jangan main game, main HP, gitu. Ada Pak, prihatin. Aduh, zaman sekarang nih, terutama bapak-bapak muda ya, anak-anak milenial yang baru nikah Pak, mungkin baru setahun 2 tahun itu di rumah tuh seringnya main HP, gadget. Apalagi fisik Pak, bahasa cinta tuh ada bahasa fisik. Ya, ada suami yang ketika dipeluk, dipegang itu langsung masya Allah, ya. Ada istri yang ketika nangis dipeluk langsung adem, ya. Makanya kalau istri lagi nangis Pak, jangan dibiarin dipeluk. Tergantung bahasa cintanya ya. Ada dikasih duit, diem dia, ya kan? Tergantung. Ada yang dipeluk juga dia. Ini ada ilmunya Pak. Nah, kalau kita Pak, kebanyakan laki-laki itu biasanya pelayanan bahasa cintanya ya. Kalau saya pelayanan, saya kalau istri muji-muji ya biasa aja, ya. Terus kalau istri ngasih hadiah ke saya pun baju apa biasa saja respon saya gitu. Tapi kalau saya pas pulang sudah Umi masakin tuh ya ikan asin, jengkol, sambal. Abi mau pulang jam berapa? Nanti Umi siapin. Itu Pak kalau istri begitu bagi saya. Padahal cuma sambal ikan asin doang gitu ya. Karena pelayanan bahasa cinta saya. Gitu. Terus kalau pas pulang, Abi pegel enggak? Mau teh manis dipijitin ya. Itu luar biasa. Ini makanya kita harus tahu patahnya bahasa cinta pasangan itu apa. Ini banyak dibahas oleh teori keilmuan psikologi ya. Komunikasi positif antara pasangan, hak dan kewajiban suami istri. Ada banyak hak kewajiban suami istri kalau dibahas panjang lagi nih. Ya, ini para jamaah sekalian. 8. Infak, sedekah, zakat. Ini berpengaruh. Jangan pelit jadi keluarga. Banyak-banyak infak, banyak sedekah. Zakat ditunaikan, ini berpengaruh sekali Pak. Keluarga banyak bermasalah karena bermasalah di infak, karena pelit, karena bakhil. Ya. Yang terakhir masalah bakti kepada orang tua serta silaturahmi keluarga. Kalau jamaah ingin rumah tangganya berkah, seringlah silaturahmi kakak, adik, ya. Orang tua, kakak, adik gitu Pak. Kalaupun sedekah, keluarga dulu. Maka insya Allah ini Allah limpahkan keberkahan buat jamaah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti materi ini saya share, Yogi nanti share ke grup. Mungkin udah kali ya. Kalau belum, ya nanti saya share semua materi dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau tadi ada yang mau ikut gerakan khusus ya buat memperkasai ya jamaah ya yang butuh itu, diam-diam aja, nggak usah teriak-teriak ya. Nggak usah masal, nanti malu, nggak enak ya. Ya. Infonya Pak, memang ini agak mahal biayanya. Infonya tuh biayanya 2 juta. Satu seumur hidup tadi itu 2 juta. Tapi sekarang lagi diskon 50%, jadi 1 juta. Kenapa diskon? Karena ada trainer yang lain poligami. Jadi ini se-Indonesia tuh Pak, cuma ada sekitar 30 atau 50 trainer. Trainer terapisnya itu. Jadi kalau ada diskon, ada poligami, ada diskon.
Lucu juga ini ya. Ya, saya jadi ikut juga diskon gitu kan. Jadi kalau jamaah yang mau berminat bisa dihubungin. Ini daripada nanti pada kepo ya kan, saya sampaikan di sini. Tapi diem-diem aja. Online deh. Waduh, ketahuan ini ya. Mohon maaf ya. Supaya apa? Keluarganya lebih terjaga Pak. Itu. Insya Allah tidak ada tipu-tipu ya. Nanti bisa rasakan manfaatnya sendiri. Allah a'lam bishawab. Demikian. Ada pertanyaan? Ya. Salam. Mau daftar kayaknya nih. Ya, bukan. Di satu sisi kita juga tidak diperbolehkan juga untuk mempercayai sebuah benda mendatangkan kebaikan, apakah itu keris atau dan sebagainya. Dan terhadap dua kepercayaan itu apakah juga sama-sama tidak boleh? Kalau kita tidak diperbolehkan untuk mempercayai sebuah keris mendatangkan, oh ini kalau ada keris gini jadi kebal, atau kemudian oh ini benar berbeda. Tetapi di satu sisi kita juga mempercayai bahwa ini kalau punya keris ini jadi jodohnya terhambat. Apakah itu juga? Iya. Maksudnya itu kalau pemikiran saya. Kalau mempercayai sebuah kebaikan terhadap benda yang bersifat netral tidak diperbolehkan. Mempercayai sebuah benda berakibat keburukan itu juga tidak diperbolehkan. Ya netral aja misalnya. Keris adalah sebuah senjata yang dulu dipakai untuk perang. Atau pisau karena dua-duanya bisa disamakan. Kenapa pisau tidak begitu kan? Pisau fungsinya adalah sebagai alat pemotong, keris alat penusuk dan lain sebagainya. Iya, paham. Jadi ketika misalnya ada lukisan, kenapa kok jadi takut sama lukisan? Ya kan? Kita hujahnya adalah patokannya adalah tadi syariat tadi. Ya, kalau kita berteori seperti itu ya berfilsafat ibaratnya ya memang ya akan rumit masalahnya. Kita jadi juga terkesan syirik sama lukisan kok takut gitu. Kan nggak berdampak. Makanya patokannya adalah tadi ya syariat Allah. Artinya ada tidak ayat atau hadis ya yang menyebutkan yang menguatkan bahwa kita terlarang menaruh menyimpan benda-benda tersebut. Jadi kita takutnya berpengaruh buruk kepada hal-hal benda tersebut itu adalah karena itu memang sudah dijelaskan oleh syariat gitu. Misal tadi Allah katakan di dalam Quran surah Toha 124 ketika waman aradu an dzikri fa innal ma'isyatan dunka, siapa yang tidak mau dengar ayat-ayat Allah pasti kehidupannya sempit. Sedangkan contohnya Allah sudah menyebutkan kita tidak boleh melakukan kesyirikan ya. Berarti kesyirikan itu melanggar syariat Allah apa tidak? Ya kan? Ini kita ini kan ya. Kita bahas. Melanggar syariat Allah itu kan melanggar syariat, kesyirikan itu adalah melanggar syariat Allah berarti kan? Kalau melanggar syariat Allah maka kehidupan kita sempit enggak? Sempit. Siapa yang menjelaskan? Allah kan begitu. Gitu. Jadi artinya ketika kekhawatiran kita kepada keris, kepada lukisan tadi itu bukan kekhawatiran terhadap zat fisik materi bendanya, tapi kita takut Allah murka pada kehidupan kita karena kita memelihara benda-benda yang terlarang gitu. Sama dengan misalnya babi kan materi ya, fisik. Kenapa kita tidak makan babi ya? Karena dilarang oleh Allah kan ya. Terus ketika kita dilarang oleh Allah, kenapa kalau kita makan ya? Nanti juga kalau kita makan babi itu kita paksakan misalnya ya, kan pertama haram, berdosa, dan pasti kalau sudah berdosa banyak dampak buruk buat kita. Ya sama seperti itu Pak. Jadi paham Bapak ya? Jadi patokannya adalah kembali kepada patokan syariat Allah. Tapi kalau misalnya kita nggak jelas gitu ya, misalnya saya tuh di rumah itu nggak nyaman ya dengan rumah yang misalnya menghadap ke arah berlawanan matahari, ya misalnya feng shui gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak nyaman, karena kata teman saya begini begitu. Itu nggak ada asumsi, nggak ada dalil, nggak ada yang menguatkan dalam syariat. Maka itu pemahaman yang keliru Pak. Berdasarkan apa dibangun? Tapi kalau misalnya begini, saya ini tidak nyaman rumah saya. Kenapa?
karena ternyata banyak patung-patung berpengaruh. Ya, itu sangat benar karena memang patung itu kan dilarang dalam Islam. Hadisnya jelas ya. Jadi patokannya itu Pak. Pokoknya patokannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau misalnya tidak ada apa namanya dalilnya, ya kita tidak usah terlalu jauh gitu ya. Kayak tadi keris. Keris itu ketika misalnya dibilang keris apa ini? Ini warisan leluhur. Benda apa? Biasa, hanya hiasan saja. Ada bentuk makhluk hidupnya enggak gagangnya? Enggak, normal. Ya enggak usah takut. Gitu. Tapi ketika ini dari mana? Ini keris dari kakek saya. Dan biasanya setiap malam Sabtu Suro dimandikan. Nah, ada kan? Udah jelek nih. Bukan benda keris itunya. Nah, ketika orang itu memandikan berarti kan melakukan kesyirikan. Dan ketika dia pelihara, dijaga, akan terjadi maslahat. Kalau nggak dijaga, nggak dimandikan, terjadi mudorot, bahaya. Ya kan, berarti akhirnya ketika dia seperti itu, maka dia asumsi macam-macam, akidahnya rusak, sehingga Allah murka. Itu sih Pak, kembalinya kepada itu. Jadi memang tadi harus berdasarkan pertimbangan ilmu ya, dan kehati-hatian juga. Jangan kemudian kita ada keris, wah bahaya nih, ini keris menyebabkan ini. Ya nggak semua keris juga, gitu. Nggak semua pisau juga. Bahkan kaligrafi pun juga bisa menjadi masalah di rumah. Ternyata apa? Saat membuat kaligrafi itu ada ruatan-ruatan, ada puasa-puasa, ada mati gendila, puasa mutilah. Dia kaligrafi tulisannya ayat kursi, tapi berdampak buruk akhirnya ke rumahnya, karena di situ ditanam jin, gitu. Itu ya pertimbangannya seperti itu. Ya kembali pertimbangannya adalah memang terhadap syariat ya, terhadap dalil-dalil yang ada. Itu Pak mungkin ya logika, membangun logikanya seperti itu kali. Selalu bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Baik, demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan Allah berkahi kehidupan kita semuanya. Cukupkan insyaallah, nanti saya share materinya ke Ayogi. Demikian, tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kifar madis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.